Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sosialisasi tentang perencanaan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2022. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa karena kemungkinan kita tidak bisa menjelaskan ke sekolah Bapak Ibu secara satu persatu. Semoga video yang saya buat ini bisa mewakili sosialisasi tentang penilaian kinerja kepala sekolah untuk tahun 2022. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, bahwa kegiatan PKKS sudah menjadi agenda tahunan kita bersama, yang mana setiap tahun penilaian kinerja kepala sekolah itu selalu dilakukan di akhir tahun, yang mana biasanya seharusnya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Namun penilaian formatifnya dilakukan di awal tahun, yaitu di bulan Januari Februari, dan biasanya di akhir tahun kita akan lakukan sumatifnya di bulan November dan Desember. Sebagai agenda tahunan yang sudah berjalan setiap tahun, tentunya sudah tidak asing lagi tentang penilaian kinerja kepala sekolah ini bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah di wilayah Tulang Bawang maupun di wilayah Mesuji, khususnya di wilayah 7. Dalam penilaian kinerja kepala sekolah ini Bapak Ibu, dasar yang harus kita pahami adalah tentang peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang utamanya yaitu yang nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah. Kemudian dari dasar-dasar ini Bapak Ibu, kita harus melakukan penilaian kinerja kepala sekolah ini dalam setiap tahun. Untuk itu kita harus juga pahami apa itu PKKS, bahwa penilaian kinerja kepala sekolah itu adalah merupakan serangkaian proses pengumpulan fakta, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai unjuk kerja kompetensi kepala sekolah yang dilakukan dalam 1 tahun. Di dalam penilaian kinerja kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, kepala sekolah itu mempunyai tugas utama sebagai manajerial, sebagai pengembangan kewirausahaan, dan juga melakukan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Di dalam penilaian kinerja kepala sekolah ini nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan dinilai bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tugas pokok kepala sekolah ini, yaitu pada manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan, yang mana nanti akan dinilai rincian tugasnya sebagai berikut ini. Tentang manajerial akan ditanyakan tentang bagaimana merencanakan, bagaimana mengelola SNP, bagaimana melaksanakan pengawasan dan evaluasi, bagaimana melaksanakan kepemimpinan sekolah, dan bagaimana mengelola sistem informasi dan manajemen. Kemudian tentang pengembangan kewirausahaan, itu akan ditanyakan bagaimana merencanakan KWU-nya, bagaimana melaksanakan KWU-nya, dan bagaimana mengevaluasi program KWU-nya.
Dan yang ketiga ini yang harus Bapak Ibu miliki, yaitu tentang supervisi guru dan tenaga kependidikan, yang mana Bapak Ibu harus punya rencana program supervisinya. Untuk tenaga pendidik itu masing-masing punya program perencanaan, kapan akan dilakukan supervisi perencanaan, kapan dilakukan supervisi pelaksanaan, kapan dilaksanakan supervisi penilaian di dalam pembelajaran. Kemudian apakah supervisi itu bisa dijalankan atau tidak, nanti akan ditanyakan bukti-buktinya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu ya, di dalam supervisi guru dan tenaga kependidikan ini nanti Bapak Ibu akan ditanyakan apakah Bapak Ibu sudah melakukan supervisi atau belum. Nah, biasanya saya sudah mengirimkan instrumen supervisi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk instrumen perencanaan pembelajaran, itu pada gurunya masing-masing harus dilakukan seperti ini. Ini instrumennya, nanti silahkan diunduh setelah saya kirimkan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk perencanaan, kemudian ada lagi untuk pengamatan pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian ada lagi tentang penilaian pembelajaran. 3 hal ini Bapak Ibu harus lakukan kepada masing-masing tenaga pendidiknya. Kemudian selain itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan supervisi tadi, Bapak Ibu mohonlah dibuat semacam laporan pelaksanaan supervisi guru Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu tambahkan tenaga pendidik kalau memang Bapak Ibu sudah melakukannya. Jadi supervisi guru dan tenaga pendidikan silakan saja. Kemudian nanti dibuat semacam rangkuman ya Bapak Ibu ya, bagaimana hasil dari supervisi itu. Misalkan apakah sudah dilaksanakan, hasilnya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana. Nah, ini nanti silakan dilengkapi. Ini hanya sekedar contoh, silakan nanti direkayasa sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, setelah Bapak Ibu melakukan pengadministrasian, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, mohon untuk dilakukan dokumentasi Bapak Ibu, karena nanti akan dilakukan penilaian kinerja kepala sekolah ini adalah salah satu buktinya adalah berupa dokumentasi. Dokumentasi dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dokumentasinya bisa ditanyakan tentang bagaimana perencanaannya, bagaimana pembentukan timnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana dokumentasinya, dan sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu yang menyiapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, di dalam penilaian kinerja kepala sekolah ini nanti butirnya memang banyak sekali ya Bapak Ibu ya, maka perlu Bapak Ibu persiapkan. Yang utama tentang manajerialnya apa yang perlu disiapkan, pengembangan kewirausahaannya apa yang perlu disiapkan, kemudian supervisi gurunya apa yang perlu disiapkan. Nanti silahkan diikuti apa yang ada di instrumen yang akan saya bagikan. Lah, instrumen-instrumen itu nanti ya secara rinci seperti ini Bapak Ibu ya. Dalam penilaian itu nanti oleh pengawas atau oleh tim penilai itu 70% akan ditanyakan tentang kompetensi tadi. Salah satunya adalah bagaimana program sekolahnya dilakukan, bagaimana pengelolaan SNP-nya, bagaimana pengembangan kewirausahaannya, bagaimana supervisi guru dan tenaga pendidikannya. Nanti jumlahnya itu adalah 57 item Bapak Ibu ya, 57 item. Misalkan program sekolah nanti ada 3 item, kemudian SNP ada 5 item tentang SKL, standar isi ada 2 item, standar proses ada 6 item, dan seterusnya. Jumlahnya ini semua adalah 57 item. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan PKKS itu akan dilaksanakan kemungkinan itu adalah di bulan November pada minggu keempat. Tapi ini bukan minggu keempat Bapak Ibu ya, bisa jadi pada minggu kedua atau ketiga bulan November sampai dengan minggu kedua bulan Desember. Tetapi mohon untuk dimaklumi karena jumlah sekolah yang begitu banyak di wilayah 7, Tulang Bawang dan Mesuji, nanti harapannya
pelaksanaan PKKS itu bisa maju di bulan November di minggu kedua atau ketiga sampai dengan bulan Desember. Nah, nanti kesepakatan jadwalnya silahkan nanti dikompromikan dengan masing-masing pengawasnya. Kemudian Bapak Ibu, sebetulnya PKKS ini adalah sebuah program ya tahunan yang sudah direncanakan setiap tahun Bapak Ibu ya, bukan lagi asing sebetulnya bagi Bapak Ibu kepala sekolah, karena setiap akhir tahun pasti akan dilakukan penilaian kinerja kepala sekolah dan hasilnya akan selalu disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Nah, ini program tahunannya pengawas tahun 2022-2023 tentang PKKS. Salah satunya adalah sosialisasi PKKS. Ini saya lakukan dengan cara mengirimkan video seperti ini. Kemudian pelaksanaan PKKS-nya nanti akan dilakukan di bulan November. Insya Allah minggu kedua 3 mulai. Dan kemudian nanti laporannya akan dilaksanakan di bulan Desember. Nah, ini target kita untuk SMA wilayah Tulang Bawang itu ada 24 sekolah Bapak Ibu ya. Sehingga ini perlu waktu perencanaan yang luar biasa. Kemudian pada kegiatan itu Bapak Ibu, sosialisasinya seharusnya dilaksanakan pada bulan Oktober 3 ke 4, tetapi banyak Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah tidak sabar menunggu bulan Oktober minggu ketiga keempat. Ternyata pada minggu-minggu ini sudah banyak Bapak Ibu yang menanyakan tentang PKKS, karena kebetulan saya waktu terakhir ke sekolah Bapak Ibu menyampaikan bahwa agenda di bulan November adalah PKKS, tapi karena perlu persiapan yang panjang, mungkin dari Bapak Ibu perlu informasi ini secepatnya. Kemudian pelaksanaannya ini kalau direncanakan di perencanaannya itu adalah bulan 3-4 November 2022. Kemudian laporannya adalah minggu kedua Desember 2022. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu persiapan ya Bapak Ibu ya, masih ada waktu. Kalau kira-kira minggu ketiga 4 bulan November 2022, berarti kira-kira masih ada 5 mingguan kita mempersiapkan dokumennya. Nah, untuk itu supaya lancar nanti Bapak Ibu dokumennya jangan disiapkan sendiri oleh kepala sekolah, tapi silahkan untuk dilakukan kerjasama tim gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam penilaian PKKS nanti kita akan menanyakan tentang dokumentasinya, kemudian bisa juga dilakukan dengan wawancara maupun dengan observasi. Jadi kalau dokumentasinya Bapak Ibu harus juga persiapkan. Dokumentasi itu berupa perencanaan, pelaksanaan, dan termasuk penilaian atau evaluasinya silahkan didokumentasikan. Wawancara itu nanti mungkin bisa sambil jalan, sambil mengamati dokumen, Bapak Ibu pengawas atau penilai akan melakukan wawancara. Kemudian observasi juga akan dilihat dari apa yang sudah menjadi bukti dari apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah selama 1 tahun. Kemudian Bapak Ibu, nanti di dalam pelaksanaan PKKS itu Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen fisik ya Bapak Ibu ya. Berupa dokumen fisik penilaian kepala sekolah yang berupa dokumen-dokumen yang bisa diadministrasikan selama 1 tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa instrumen yang digunakan di dalam penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2022 itu adalah menggunakan instrumen yang sudah disesuaikan dengan Permen 15 2018 dan yang mana penilaiannya adalah bagaimana rencana program sekolahnya, bagaimana pengelolaan standar nasional pendidikannya, bagaimana pengawasan dan evaluasinya, bagaimana sistem informasi manajemen sekolahnya, kemudian bagaimana kepemimpinan sekolah, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru. Jadi yang perlu kita sering tanyakan karena banyak sekolah yang belum melakukan adalah salah satu yang sering tidak atau belum ada adalah tentang bukti ini Bapak Ibu ya, supervisi pengembangan guru, pengembangan kewirausahaan, dan salah satunya lagi adalah tentang evaluasi pengawasan dan evaluasi.
Nah, selain itu Bapak Ibu, yang beda dari penilaian sebelumnya adalah penilaian kepala sekolah tahun ini ada penilaian dari teman sejawat. Ada penilaian dari teman sejawat, itu bisa dari guru atau mungkin dari kepala sekolah lain. Bisa juga dari penilaian dari siswa, serta juga ada penilaian dari orang tua atau komite. Kalau Dudi tidak ada, ini khusus untuk SMK Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu, ini adalah yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah tentang penilaian kinerja Kepala Sekolah. Selain itu Bapak Ibu, di dalam penilaian kinerja Kepala Sekolah, harapannya Bapak Ibu nanti setelah pengawas menyusun jadwal, Bapak Ibu bisa koordinasi ya, kalau misalkan pas tumburan atau pas ada masalah atau pas ada kegiatan, silahkan nanti dikomunikasikan sehingga tidak ada saat dinilai Bapak Ibu tidak ada. Saya yakin kalau di kepala sekolahnya tidak ada, maka yang dinilai tidak ada biasanya dibatalkan gitu ya. Kemudian harapannya Bapak Ibu nanti setelah saya kirimkan instrumen penilaian kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu bisa mencetak, bisa mempelajari, bisa menyiapkan untuk pelaksanaan kinerja pada penilaian kinerja pada tahun ini. Termasuk nanti Bapak Ibu akan saya kirimkan juga instrumen pendukung untuk penilaian oleh guru, oleh siswa, dan juga oleh orang tua. Kemudian yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah supaya kegiatan ini lancar, karena dokumen yang harus disiapkan itu adalah banyak sekali, maka Bapak Ibu saya harapkan, ini saran saja ya, Bapak Ibu bisa membentuk tim PKKS, jangan bekerja sendiri, nanti Bapak Ibu akan kelelahan atau mungkin tidak maksimal, sehingga lebih baik kita bentuk tim PKKS sehingga masing-masing bisa diberi tanggung jawab supaya ringan pekerjaannya, ringan sama di jinjing, berat sama di pikul, kira-kira seperti itu. Sehingga masing-masing bisa dibentuk siapa penanggung jawab tentang kesiswaan, siapa penanggung jawab tentang sarana, siapa penanggung jawab tentang standar SNP dan sebagainya, silahkan nanti Bapak Ibu siapkan. Kemudian setelah dibentuk tim, harapannya kepala sekolah dan tim menyiapkan dokumen utama tentang penilaian kepala sekolah, yang mana nanti akan kita tanyakan bagaimana kinerjanya dalam 1 tahun, termasuk tentang kehadiran kepala sekolah ya. Saya yakin punya dokumen kehadiran kepala sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan penilaian nanti, pengawas akan melakukan observasi juga wawancara dan juga telaah dokumen Bapak Ibu ya. Tetapi biasanya kalau dokumennya lengkap, insya Allah observasi dan wawancaranya juga sambil jalan. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya, harapannya kepala sekolah nanti dibantu timnya dalam menyiapkan dokumen yang diminta oleh pengawas. Harapannya apa? Supaya lancar, tidak berlama-lama. Karena apa? Karena kalau ditanya dokumen A misalkan yang sudah bertanggung jawab si E, maka lancar, cepat, bisa dilihat gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti pengalaman tahun sebelumnya, jika masing-masing diberi tanggung jawab, sehingga ketika ditanya langsung sudah siap. Kemudian di dalam pelaksanaan nanti penilai akan mencatat semua faktanya di dalam catatannya, sehingga akan dilakukan penginputan itu mungkin bisa setelah mendapatkan pertimbangan dan informasi lain. Sehingga maksud saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bisa jadi di dalam penilaian ini tidak langsung begitu dilakukan penilaian, nilai langsung keluar. Karena apa? Karena mungkin penilai akan melakukan penginputan kepada dengan menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya, sehingga aplikasi yang digunakan memang perlu ketelitian supaya tidak melakukan kesalahan. Sehingga Bapak Ibu harus sabar, nanti dalam pelaksanaannya
mungkin saat datang penilai itu hanya membawa catatan-catatan tertentu sehingga akan dimasukkan diinput di dalam aplikasinya. Kemudian di dalam penginputan di aplikasi nanti Bapak Ibu perlu analisis, perlu penilaian yang cermat sehingga hasil observasi, hasil telaah dokumen dan hasil wawancara itu perlu dilakukan dengan teliti Bapak Ibu ya. Sehingga sekali lagi ini akan memakan waktu untuk menghasilkan sebuah penilaian yang akhir. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, setelah nanti dilakukan penilaian, biasanya pengawas atau penilai akan melakukan umpan balik ya Bapak Ibu ya. Umpan baliknya itu berupa apa yang perlu ditindaklanjuti, apa yang belum, apa yang sudah, apa yang seharusnya dan sebagainya. Itu nanti akan dikomunikasikan kepada tim dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sehingga tahapan-tahapan itu harapannya Bapak Ibu juga memahami sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar. Tahapan itu tadi berupa lingkaran seperti ini Bapak Ibu ya. Pengawas sekolah nanti akan mengirimkan jadwal, dibuat kesepakatan, kapan siapnya dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diberikan instrumen, nanti insya Allah saya kirimkan lewat deskripsi video ini, bagaimana instrumen yang saya siapkan, yang perlu Bapak Ibu pelajari. Salah satunya adalah saya siapkan tadi adalah misalkan instrumen untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Ini ada 57 item Bapak Ibu ya. Ini yang perlu disiapkan. Ini penilaian kinerja kepala sekolah. Ini bobotnya 70% Bapak Ibu ya. Ini 57 item. Bobotnya 70%. Kemudian yang kedua nanti instrumen untuk untuk orang tua. Jadi nanti Bapak Ibu ada diminta beberapa orang tua ya untuk memberikan penilaian kepada kepala sekolah. Nanti ini kepala sekolahnya namanya siapa, terus kemudian respondennya ditulis di sini. Respondennya di sini. Nanti diisinya saat penilaian ya Bapak Ibu ya, bukan sekarang. Kemudian yang ketiga ada instrumen untuk siswa. Nanti siswanya diambil beberapa orang, dituliskan di sini untuk menilai kepala sekolahnya. Dan satu lagi adalah instrumen untuk guru atau teman sejawat. Bisa guru atau bisa kepala sekolah lain gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ditulis respondennya di sini. Jadi ada 4 format yang saya kirimkan. Yang pertama format PKKS yang 70%, instrumen untuk orang tua, instrumen untuk siswa, dan instrumen untuk teman sejawat atau guru. Nah, selain itu Bapak Ibu, nanti juga saya kirimkan tentang perangkat supervisi Bapak Ibu ya. Ini yang untuk persiapan saja, karena nanti akan ditanyakan di di PKKS ini supervisinya ditanya Bapak Ibu ya. Di supervisi di sini ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu siapkan, bagaimana program supervisi gurunya, bagaimana jadwal guru supervisinya, bagaimana hasil supervisinya, bagaimana analisisnya, kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Maka ini karena perlu perlu persiapan, maka saya lampirkan juga tentang bagaimana melakukan supervisi terhadap guru, mulai dari perencanaan itu RPP-nya ya, bagaimana RPP-nya di supervisi gurunya, semua gurunya ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua bagaimana supervisi pengamatan proses pembelajarannya, kemudian bagaimana supervisi tentang penilaian pembelajarannya sudah nanti saya kirimkan semua, sehingga setelah melakukan supervisi Bapak Ibu bisa membuat laporannya semacam ini Bapak Ibu ya. Ini contoh laporan saja, nanti Bapak Ibu silahkan dimodifikasi sendiri ya pelaksanaan supervisi, sehingga apa Bapak Ibu nanti ada semacam rangkuman apa yang sudah didapat setelah supervisi tadi. Misalkan tentang perencanaannya ternyata gurunya begini, tentang pelaksanaan pembelajaran ternyata gurunya begitu, tentang penilaian pembelajaran ternyata begini, dan seterusnya. Itu nanti silakan Bapak Ibu yang membunyikan ini hanya sekedar contoh, nanti bisa ditiru dari
apa yang ada ini. Silahkan untuk dikreasikan, dimodifikasi sendiri. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf sekali lagi. Penilaian kinerja kepala sekolah akan tetap kita laksanakan di agendanya di bulan November dan Desember. Semoga Bapak Ibu senantiasa tetap sehat, bahagia, tidak mengalami kendala macam apapun, sehingga kegiatan perencanaan kita bisa berjalan dengan baik. Apa yang kita harapkan bisa berjalan tanpa hambatan. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.